menuju malam, kita mungkin bisa memulai video konferensi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Baik, saya buka dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan beberapa hal sebelum dimulainya presentasi oleh rekan-rekan kami. Sebelumnya, terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti presentasi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu instruktur yang telah membimbing kami sehingga pada malam hari ini kami bisa mempresentasikan materi yang akan disampaikan oleh rekan kami. Selanjutnya, saya memperkenalkan diri. Saya Yeti Widyaningrum Arianto, Guru Tata Busana di SMK Negeri 1 Sabtosari. Kemudian Bapak Nugroho Wibowo bertindak sebagai moderator. Beliau guru teknik kendaraan ringan di SMK Negeri 1 Sabtosari. Kemudian yang akan mempresentasikan materi pada malam hari ini adalah Ibu Widya Stuti, guru teknik audio video dari SMK Negeri 1 Sabtosari. Selanjutnya, monggo waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Nugroho Wibowo sebagai moderator untuk mengantarkan acara presentasi pada malam hari ini. Monggo Pak Bu. Terima kasih kepada Ibu Yeti, Bapak Ibu peserta Vikon yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bertiga dari SMK 1 Sabtosari sudah disampaikan oleh Ibu Yeti bahwa pada kesempatan Vikon malam hari ini kita dari kelompok Diponegoro 2 akan bersama-sama menyampaikan presentasi kaitannya dengan bagaimana cara mengelola blog atau cara membuat blog untuk pemula. Pada kesempatan malam hari ini yang bertindak selaku presenter adalah Ibu Widya Stuti, kemudian yang bertindak selaku moderator saya sendiri yaitu Bro Wibowo, dan di belakang layar ada Ibu Yeti selaku host. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa blog merupakan zaman online yang isinya catatan, tulisan atau artikel yang semuanya di atas tadi dapat diakses secara pribadi, dapat diakses oleh orang lain. Artinya segala yang kita masukkan dalam blog itu bisa diakses secara mandiri atau sendiri dan diakses oleh orang lain. Bagaimana cara mengelola blog atau membuat blog khusus untuk pemula akan disampaikan oleh Ibu Widya Stuti, Magister Pendidikan pada kesempatan malam hari. Untuk teman-teman peserta Vikon, setelah Ibu Widya Stuti menyampaikan presentasi nanti kurang lebih 20-30 menit dari sekarang akan ada sesi wawancara. Bagi Bapak Ibu yang berkenan mendikol langsung nanti dapat menginformasikan kepada host dan mengangkat tangan ataupun melalui jalur WA, jalur dari chat yang akan kita baca sehingga nanti kita mengetahui siapa yang akan menyampaikan pertanyaan ataupun usul dan saran. Demikian untuk kesempatan selanjutnya berikan kepada Ibu Magister Pendidikan, waktu dan tempat yang diaturkan. Terima kasih Pak Nugroho Wibowo dan Ibu Yeti. Sebelumnya mohon maaf Pak Nugroho Wibowo, apakah suara saya bisa terdengar jelas?
Jelas Ibu? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru yang hebat. Dalam kesempatan kali ini, saya Widya Stuti dari SMKN 1 Sartosari. Kita berbagi untuk membuat blog sebagai blog pemula bagi kita. Kenapa saya bilang pemula? Karena blog ini saya buat, resensi ini saya buat. Maaf, bisa melihat tampilan saya? Pak Bo, Bu Yeti, bisa nih? Bisa. Blog ini saya buat per slide sehingga Bapak Ibu bisa mempelajari secara runtut dari beberapa Vicon tutorial yang saya ikuti sebelumnya dari teman-teman yang sudah maju di Vicon sebelumnya. Saya melihat bahwa ada delay antara tutorial yang kita sampaikan pada saat presenter membuka slide pada saat tutorial dengan yang sudah diterima Bapak Ibu, sehingga ada jeda. Jadi pada saat kita sampaikan itu gambarnya belum tampil karena ada proses running karena gambarnya bergerak pada saat tutorial itu. Sehingga ini saya berusaha untuk membuat PowerPoint-nya saya screenshot, kemudian saya buat di per slide PowerPoint. Kemudian setelah nanti saya selesai menyampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa mencatat bagi yang belum pernah membuat blog, ataukah mungkin nanti memfoto, kemudian nanti setelah selesai PowerPoint saya sampaikan, kemudian kita baru ke tutorial. Demikian ya Bapak Ibu, saya mulai. Fungsi dan manfaat blog sebagai media pembelajaran itu bisa kami sampaikan bahwasanya blog itu adalah solusi media pembelajaran yang menarik. Bagi siswa menjadi hal yang pembelajaran yang tidak monoton, karena di dalam blog kita bisa membuat konten-konten yang isinya bisa materi penjelasan, bisa tentang tutorial bisa kita buat video pembelajaran sendiri, ataupun kita bisa membuat tutorial yang kita ambil dari YouTube, karena banyak sekali video pembelajaran di YouTube tidak kita pungkiri sangat menarik untuk bisa disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, di fungsi dari blog itu adalah mempertahankan minat siswa supaya siswa lebih terpacu minat untuk selalu pengen belajar lagi. Dan itu kita sediakan khusus di blog kita. Kemudian yang ketiga, memungkinkan siswa untuk menangkap konsep dan contoh-contoh baru, serta mengasah kemampuan menganalisis. Ini sangat bisa terjadi manakala di blog kita siapkan konten-konten yang berkelanjutan. Dan di sana kemudian siswa bisa mengakses materi-materi yang ingin mereka pelajari. Dan yang keempat, tentu saja pengalaman di luar dunia mereka sendiri, karena kita terbatas dari mapel itu ada kompetensi yang harus kita ajarkan dan waktunya terbatas. Padahal untuk kita mahir dalam sesuatu di kelas itu kita hanya bisa membuat mereka meniru apa yang kita sampaikan. Tapi untuk ke arah mereka expert, kita harus memberikan konten-konten yang bisa membuat mereka terasah keterampilannya. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Pertama kali dalam cara membuat vlog adalah buka blogger.com. Jadi dalam situs internet itu ada blogger.com ini memberikan free kepada kita untuk bisa membuat blog. Nah, nanti akan tampilan seperti ini. Kemudian ada kuning di sini. Itu yang kedua, langkah kedua adalah kita mengklik create blogger. Di sini ada create blogger. Kemudian akan muncul yang ketiga adalah
blog itu akan meminta kepada kita Google email kita. Memang dari blogger ini kita diwajibkan untuk mempunyai akun Google dahulu. Apabila Bapak Ibu belum mempunyai, berarti harus membuat akun Google dan nanti dimasukkan ke dalam isian blog ini. Kemudian passwordnya juga demikian. Kemudian selanjutnya setelah diterima akun Google kita, akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita nanti akan diminta untuk menuliskan nama tampilan profil blogger Anda dan klik tombol lanjutkan ke blogger. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah identitas kita, tampilan di blogger itu apa? Bisa inisial, kalau saya di sini saya tuliskan nama, bisa apapun yang bisa membuat kita itu teridentifikasi bahwa itu adalah blogger kita. Kemudian yang keempat, setelah tadi diklik lanjutkan, itu ada tombol, ada tampilan buat blog baru yang ada di pojok ini. Saya kasih panah, mungkin bisa kelihatan, untuk memulai membuat blog Anda. Ini kita klik. Kemudian selanjutnya yang akan tampil Bapak Ibu, yang kelima, itu adalah kita diminta untuk mengisi judul blog serta alamat blog yang diinginkan. Nah, dari judul blog ini kita sudah mengira-ira kira-kira konten kita itu nanti apa. Satu contoh memang untuk mengelola blog ke belakang, ke depan, itu memang kita harus ada rutinitas untuk mengupload, mengisi blog kita dengan blog-blog yang sejenis, jadi tidak terlalu banyak ragam kontennya. Sebagai contoh, saya di sini adalah guru di audio video, maka di sini saya tulis adalah judulnya adalah blog guru LK atau guru elektronika. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya, panah yang kedua ini adalah ada alamat. Alamat ini Bapak Ibu adalah alamat yang menunjukkan blog kita itu diakses ya. Jadi seperti URL link di Facebook atau di YouTube gitu. Sehingga alamat ini itu dibuat yang kira-kira gampang diingat dan gampang ditulis gitu. Bisa jadi nama singkatan, bisa jadi mungkin nama mapel atau nama mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Nah, kebetulan di sini itu karena saya berasal dari SMK 1 Saptosari, saya tulis di sini alamatnya adalah skatusa.blogspot.com. Jadi skatusa itu kepanjang dari SMK 1 Saptosari itu. Nah, kita harus memastikan Bapak Ibu yang kita tulis alamat ini ada centang biru di sebelah kanan kolom. Jadi di sini nanti kalau nama alamat kita itu diterima oleh blogger, itu akan bertanda biru. Seandainya merah, berarti Bapak Ibu membuat yang lain. Harus dipastikan di sini biru. Kemudian setelah biru, kemudian pilih template karena di blogger ini sendiri sudah menyiapkan template yang sekiranya Bapak Ibu mau pakai. Ada beberapa pilihan dan kebetulan saya supaya gampang aja saya pilih yang nomor 1 gitu ya. Kemudian pilih template yang diinginkan dengan mengkliknya. Setelah kita pilih, kemudian klik tombol buat blog di pojok kanan paling bawah. Selanjutnya Bapak Ibu, langkah ini adalah langkah terakhir kita membuat blog. Karena kita dengan langkah yang terakhir tadi, kita sudah selesai dalam membuat blog. Tampilan blognya adalah seperti ini. Ini adalah tampilan postingan pertama kali blog kita. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita ingin mendesain
tata letak bawaan blogger itu. Ini adalah tampilan awal Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu sudah banyak membuat blog, nanti ada mungkin pengen ganti template, juga ada bisa diganti template dengan template yang baru. Tetapi bawaannya blogger di sini adalah salah satu yang saya sampaikan di sini, Bapak Ibu bisa eksplor nanti kemudian adalah tentang tata letak. Tata letak ini berpengaruh terhadap tampilan, baik warna, kemudian tata letak lebarnya materi yang akan kita sampaikan itu dengan mengklik tata letak, dan di sini di paling bawah adalah ada desainer tema. Desainer tema ini bisa kita klik, kemudian akan muncul di tampilan seperti ini. Karena di sini kita akan eksplor untuk membuat blog ini supaya sesuai dengan keinginan kita. Itu bisa kita buat dengan latar belakang dari tulisan blog kita itu kita bisa sesuaikan dengan mengklik latar belakang. Di gambar latar ini ada beberapa pilihan yang saat diklik pada panah ini nanti akan muncul dari pilihan abstrak sampai alam, dan di bawahnya lagi masih banyak lagi. Nah, ini bisa kita pilih yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Saat kita pilih, kemudian ini selesai, blog kita akan berubah warnanya sesuai dengan tampilan yang kita mau. Kemudian yang ketiga, untuk yang ini, yaitu kita ingin membuat desain background warna tulisan itu sesuai dengan keinginan kita. Itu di sebelah gambar latar itu ada tema warna utama. Di sana kita bisa pilih berbagai warna yang saat ini kita klik itu akan berubah warna yang didesain tengah kotak ini. Dan begitu juga sesuaikan lebar, itu untuk lebarnya, besarnya blog kita yang bisa diisi dengan konten materi dan sebagainya. Monggo bisa dieksplor di sini apa saja. Tapi yang mengingat waktunya sempit, saya hanya menyampaikan hanya 2 itu yang paling mudah untuk kita praktekkan pada malam hari ini. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita buat blog itu dengan sesuai dengan yang kita inginkan, baik tata letak, warna, dan juga lebar dari postingan itu, kita selanjutnya ingin mengupload materi. Nah, Bapak Ibu, materi ini bisa terdiri dari Word yang dimana kita sudah mempunyai di luar ini, ya, dalam bentuk Word kita bisa mengkopikan, dan kemudian bisa berbentuk tutorial video yang tadi saya sampaikan, kita bisa upload dari YouTube, bisa cari dari YouTube ataupun dari gambar. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu, yang pertama adalah di tampilan postingan itu ada entry baru. Nah, entry baru ini kita klik. Nah, akan muncul masuk ke menu entry seperti ini. Nah, pada saat membuat konten, kita bisa menuliskan di layar putih ini. Jadi memang blog ini seperti kita punya Facebook, seperti kita punya Instagram yang kita bisa menuliskan apapun di sini. Bisa langsung, bisa juga dikonsep di Word, ataukah kita mempunyai postingan sebelumnya, ataukah materi ringkasan, bisa dikopi pastikan di sini. Caranya mengkopi pastikan sama dengan mengcopy, klik kanan, kemudian taruh di sini dengan klik kanan paste. Tetapi nanti perlu diperhatikan, di sini ada di pojok kiri ini ada Compose dan HTML. Compose HTML ini kita memastikan pada saat mengentry materi itu kita pada menu Compose. Karena kalau HTML nanti sudah tidak ada lagi insert
untuk YouTube, untuk video, untuk gambar itu akan hilang. Jadi pada kompos ini memungkinkan kita ada pilihan huruf ya, insert dan juga rata kiri, rata kanan seperti halnya kita mengetik di Word. Nah, HTML ini nanti akan kita gunakan pada saat nanti saya sampaikan juga seperti dalam tugas kita di Vicon adalah kita menyematkan soal pilihan ganda dari Google Form itu dimasukkan ke blog kita. Nah, di HTML ini memungkinkan itu semua. Nah, untuk yang kategori biasa, kita di kompos ini. Kemudian setelah nanti kita tuliskan panjang, di sini di blok kanan ini ada publikasikan, simpan, pratinjo, dan tutup. Sebelum kita mempublikasikan, kita bisa klik pratinjo. Pratinjo ini untuk melihat seperti apa tampilannya. Kalau kurang ke kanan ataukah kurang ke pinggir kiri, kita bisa lihat dari sini. Kalau belum sesuai berarti kita edit lagi. Tetapi kalau sudah sesuai, baru kita simpan dan dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, akan muncul tampilan blog kita seperti ini nantinya. Ini kebetulan sebagai contoh, saya mengupload tutorial penggunaan osiloskop. Osiloskop itu di alat ukur kami itu untuk melihat tampilan gelombang sinyal-sinyal produk audio. Jadi kalau sinyal audionya ini berbentuk sinus memang, kalau dia mulus berarti sinyal audio di sana berarti sempurna, bagus. Tetapi kalau di sini ada cacat, itu berarti produk audionya nggak begitu bagus. Makanya alat ukur ini penting dikuasai oleh anak-anak dengan baik, dan ini saya buat tutorial penggunaan osiloskopnya. Ini juga kita upload dari YouTube Bapak Ibu. Itu yang dari membuat dan mengupload materi mungkin bisa saya praktekkan. Tunggu sebentar ya, ada jeda waktu soalnya saya buka di Google Chrome yang blog. Nah, bisa kelihatan mungkin Bu Yeti, Pak Bo, tampilan blognya? Kelihatan Ibu. Oh, sudah kelihatan ya? Sudah? Belum Ibu. Belum? Sudah. Sudah? Sudahkah? Yang blogger gitu ya, cuma Ya, blog guru elektronika, kelihatan ya? ya. Ya. Baik Bapak Ibu, ini di tampilan yang tadi saya sampaikan. Kita coba masuk ya, kalau saat kita ingin membuat postingan baru, kita tekan entry. Mungkin agak lambat sampai kepada Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk di Word. Ini kita bisa membuat pada judul blog ini, judul postingan ini kita bisa membuat judulnya. Misalnya kita mau membuat tentang cara penggunaan osiloskop misalnya. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa kelihatan? Tes? Halo? Ya, halo. Bisa kelihatan ya? Oke. Kita bisa menuliskan ini misalnya materi cara penggunaan osiloskop. Tulis di sini atau bisa menge-share dari Word di punya kita sebelumnya, kemudian kita paste di sini, kemudian dijelaskan di sini misalnya 1, nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Ini tampilannya. Terus kemudian di sini
Kemudian di sini kita pengen menginsertkan gambar osiloskop. Ini karena kita ada di tengah, kita pengen ada di pinggir, kita pengen ada di tengah gambarnya. Kita pengen menginsertkan image, kita bisa cari di sumber kita. Misalnya saya ada di sini, gambar osiloskop. Kita open. Nah, ini sudah masuk. Ya. Kemudian kita add dan gambar sudah muncul di dalam sini. Itu untuk gambarnya, Bapak Ibu. Terus kemudian kalau kita ingin membuat tutorial dalam video, kita bisa tulis di sini. Tutorial penggunaan osiloskop misalnya. Nah, ini saya tarik ke tengah. Kemudian kita di sini ada gambar kamera. Kita klik. Kemudian ada pilih from YouTube, ada upload from YouTube dan my YouTube video. Kalau kita mencari dari YouTube, kita from YouTube dan kita sudah mempersiapkan misalnya di YouTube itu judul yang akan kita uploadkan, kita tinggal menuliskan di sini misalnya cara menggunakan atau cara menggunakan ya osiloskop. Gitu. Bisa kita cari. Karena ini kurang spesifik ya, mungkin akan banyak beberapa muncul. Dan kita ambil, karena ini untuk tutorial, saya ambil yang paling pendek, yang ada 4 menit. Di sini ada 4 menit. Cara menggunakan pengukuran frekuensi menggunakan osiloskop. Oke, saya ambil di sini sebagai contoh. Saya klik, kemudian pilih. Nah, dia akan muncul di sini, Bapak Ibu, uploadan tutorial yang kita mau. Nah, setelah ini selesai, kita buat dengan rapi dan mungkin nanti ada tambahan sekiranya diperlukan sampai beberapa lembar ke bawah di blog ini juga bisa memungkinkan seperti itu. Kalau sebelum dipublikasikan, kita ingin melihat kira-kira nanti akan tampil di blog itu seperti apa. Kita bisa mengklik pratinjo ini, loading sebentar, dan nanti kira-kira akan tampil tampilan seperti ini. Ini yang punya kita. Kalau dirasa ini sudah cukup, berarti kita simpan dan kita publikasikan. Balik ke yang tadi, berarti kita ke blog yang tadi. Agak menunggu. Kemudian nanti setelah tampil, nanti kemudian ada publikasikan. Ada klik publikasikan dan nanti postingan kita itu akan tersimpan dan menjadi postingan kita di blog kita. Demikian Bapak Ibu. Ini ada dipublikasikan ya, saya klik publikasikan. Nah, tampilannya dia akan kembali ke postingan awal dan dia sudah merekam apa yang kita tulis tadi, yaitu kita menulis tadi cara penggunaan osiloskop.
Kalau ini ingin kita lihat di blog. Dan yang kita buat tadi tampil di blog kita. Demikian Bapak Ibu yang untuk membuat blog. Kemudian masih ada waktu sedikit, saya akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang membuat soal online kita yang ada di Google Form itu tersemat atau ada di blog kita. Sudah kelihatan, Bu? Sudah kelihatan, Bu? Saya membuka soal online di blog sekarang ini. Tampil nggih, kelihatan nggih? Iya, Bu Ide. Nggih. Ada feedback sedikit, mungkin ada yang menyalakan mic ya. Bapak Ibu, saya lanjut. Untuk materi yang kedua ini kita ingin menyematkan mengupload soal online kita yang ada di Google Form itu ada di blog. Yang pertama adalah masuk di Google Form soal kuis online yang kita buat. Saya kebetulan ada kuis DLE itu mata pelajarannya adalah dasar listrik elektronika. Itu kita ke sini di Google Form dulu. Kemudian selayaknya kita kalau sudah jadi kemudian kita klik kirim. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Karena kita pengen menyematkan link tadi ke blog kita klik yang disematkan HTML yang ada di pojok paling kanan, jadi di sebelah linknya. Kemudian dibuat lebarnya 700, tingginya 520, mungkin bisa Bapak Ibu catat. Terus kemudian kita salin, kita copy. Setelah kita sudah mendapatkan link ini, kemudian kita buka blog kita. Kita buka blog kita. Kemudian seperti halnya tadi membuat postingan baru, kita membuka entry. Kemudian pada posisi kompos, ya kita pastikan pada saat mengeser, membuat materi kita di posisi kompos yang paling pojok kiri. Kemudian kita tulis judul di kolom entry seperti yang saya tadi sampaikan. Kemudian di label kita boleh kasih soal kuis misalnya karena kita membuat soal kuis online. Kemudian di keterangan yang bawah itu bisa kita tulis silahkan kerjakan soal berikut yang nanti harapannya di bawah ini adalah soal online kita. Nah setelah itu kemudian kita mengklik HTML. Yang keempat adalah klik HTML. Ini yang sebelahnya HTML kompos. Kemudian kita akan dibawa ke rubrik HTML, di mana di sini nanti kita diminta untuk mempastekan link soal online kita. Kita buat di sini, di bawahnya silahkan kerjaan soal berikut tadi, kita buat klik kanan paste, kemudian link soal kita otomatis ada di bawah sini. Dan yang perlu diingat adalah agar tampilan soal online kita itu rapi di blog kita, itu bisa dicoba dengan merubah lebar width. Di sini ada tertera width 700 ya, height 520, itu diubah menjadi 100%. Dan height-nya boleh 500, boleh 520. Di sini saya 520 saya biarkan, 700 saya ganti dengan 100%.
Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah, nanti kita otomatis nanti kita akan dibawa ke Kompos lagi ya. Kita akan dibawa soal online itu langsung ke rubrik ini, ke postingan entry kita. Seperti hal yang tadi kami jelaskan, bahwasanya kalau ingin melihat tinjauan sebelum kita publikasikan sudah benar apa enggak tata letaknya, kita bisa lihat di pratinjau. Setelah semua sudah fix, sudah bagus, sudah rapi, tertata di blog kita simpan, baru kita publikasikan. Nah, setelah dipublikasikan akan terlihat blog kita ini sudah tersemat di blog kita, sehingga anak itu bisa mengerjakan di blog ini, bukan di Google yang tadi, termasuk mendapatkan nilai skor akhir juga dari melalui blog ini. Demikian Bapak Ibu, coba kita tutorialkan ya. Masih ada waktu nggih Pak Bowo ya? Halo? Cek. Masih dulu Ibu. Nggih, masih ada waktu Pak Bowo? Sudah 35 menit Ibu. Oh nggih. Dari luar. Oh iya. Tapi juga belum ada pertanyaan dari teman-teman. Oh iya, ataukah saya lanjut untuk tutorial? Sambil menunggu teman-teman bertanya, bisa teman-teman sambil menyampaikan pertanyaan di chat, ataupun nanti sambil menunggu nanti Ibu tutorialkan apa yang diinginkan oleh Ibu. Mungkin. Kita coba sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu. Saya kembali ke tadi Google Form. Kembali kita ke, mohon sabar dulu. Saya sudah tampil di Google Form. Sekarang saya di kuis. Tampak ya Pak Bowo ya? Iya, gitu. Oh iya. Oh Pak Bu Yeti ya. Saya lupa. Saya kira moderatornya Pak Bowo. Bu Yeti. Ini saya punya kuis mapel saya. Kebetulan kemarin PTS karena kita kelas jarak jauh ya, jadi anak saya minta untuk mengerjakan di sini. Nah, soal ini Bapak Ibu ini bisa kita sematkan di blog kita. Caranya seperti yang tadi saya sampaikan, kita klik kirim. Mungkin agak lambat sampai ke Bapak Ibu. Kemudian di pojok kanan itu ada link untuk HTML. Di sini email, ini link URL, di sini link HTML. Kita klik, kemudian dia akan muncul alamat link untuk HTML kita yang akan kita sematkan ke blog. Kemudian lebar ini tadi saya sudah buat soal duluan yang saya sematkan ke blog. Itu ternyata nggak berubah Bapak Ibu, tapi awalnya tidak 700 dan 520 ini, jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan sesuai ini, karena saya coba lumayan rapi di blog kita. Kemudian kita klik salin. Setelah selesai kita menyalin, kemudian kita buka blog kita. Nah, mungkin tampak ya. Sudahkah terlihat Bu Yeti di tampilan di situ tentang blog?
Oke. Ini kemudian kita seperti mengentry materi, kita ke entry, kemudian kita akan disajikan ke rubrik kosong yang akan kita buat untuk postingan. Ini kemudian kita tulis sebagai soal, misalnya soal PTS online, ya, DLE kelas 10, ya, karena blok ini tuh ke belakangnya kita pakai terus, kita tulis tahun 2020 atau 2019. Ibu Widyastuti. Yes, siapa? Yeah. Ada 3 pertanyaan. Apakah mau dilanjutkan? Boleh. Boleh saya jawab. Coba Pak. Nanti kalau sambil menunggu kita lanjutkan lagi. Monggo pertanyaannya. Oke, yang pertama pertanyaan dari Cina. Yeah. Pertama, bagaimana awal membuka atau membuat blog? Oh ya. Tadi Bu, bagaimana? Ini biar sekalian praktek. Oh yes. Baru membuka laptop sekalian. Oh nggih. Yang nomor 2, ini ada yang agak sedikit berhubungan juga. Untuk lebih efektif nanti kita dengan satu. Nah ini dari Ibu Siti Nurdayati agak sama gitu ya. Kasusnya Bu Siti Nurdayati, beliau sudah pernah membuat blog. Kemudian karena ada aktivitas yang lebih yang lain, kemudian beliau meninggalkan. Terus beliau bertanya, bagaimana caranya saya bisa membuat mencari blog baru saya, atau sebaiknya bagaimana, haruskah membuat blog yang baru lagi? Iya, saya jawab. Pertanyaan itu Bu dari Bu Murjilah dan dari Ibu Siti agak bersama-sama seperti itu. Oh iya, siap Pak Bo, terima kasih. Ibu Murjilah, saya jawab yang pertama ya Ibu ya. Saya tidak bisa mencontohkan langsung tutorial membuat blog karena kebetulan saya sudah punya blog. Sehingga kalau saya buka di link browsernya itu langsung muncul punya saya. Jadi saya sudah siapkan PowerPoint-nya, jadi Ibu bisa mencatat atau memfoto. Yang pertama untuk cara membuat blog itu adalah Ibu ketikkan blogger.com atau http://blogger.com. Nanti saya ulang ini tadi ya, karena sudah saya sampaikan tadi, akan muncul seperti ini Ibu. Nanti di sini kemudian setelah Ibu buka blogger.com, Ibu mengklik create blogger, jadi membuat blog baru karena belum pernah buat. Kemudian setelah membuat blog baru, Ibu akan diarahkan untuk mengisi email Google Ibu. Jadi memang harus punya email Google, kalau belum berarti buat. Di sini nanti dituliskan email Google Ibu dan passwordnya. Setelah sudah ditulis, kemudian klik next. Setelah next nanti akan muncul seperti ini Bu, diarahkan untuk menuliskan nama tampilan profil blogger Anda. Boleh nama Ibu disematkan di sini, boleh inisial, boleh mapel Ibu, yang membuat itu supaya teridentifikasi itu blog kita. Kalau saya tulis nama, di contoh ini ditulis Mr. Mung gitu ya, jadi inisial. Kemudian lanjutkan ke blogger, jadi kebetulan bahasa Indonesia dia, lanjutkan ke blogger. Kemudian yang keempat, setelah lanjutan ke blogger nanti akan muncul buat blog baru yang ada di panah ini Bu. Mungkin kelihatan ya Pak Bowo, Bu Jati. Buat blog baru dan di sini nanti akan ditampilkan ini. Nanti setelah diklik buat blog baru,
nanti Ibu akan ditampilkan, diarahkan untuk mengisi isian ini, Ibu. Daftar blog. Nah, ini Ibu diminta mengisikan judul blognya. Saya sarankan judul blognya supaya tadi Ibu yang penanya yang kedua itu lupa apakah masih ada. Memang kalau blog itu kita buat supaya kita ingat terus. Contoh blog saya karena saya mengajar audio video, rumpun kami adalah guru elektronika. Saya tulis di sini adalah judulnya blog guru LK. Kemudian alamatnya ini yang penting. Alamat ini adalah dibuat alamat yang kira-kira kita itu ingat banget. Nanti kalau Ibu di URL di browser, Ibu langsung klik misalnya nama alamat blog Ibu langsung diarahkan ke sini. Nah, saya di sini tulis singkatan dari nama sekolah saya. Itu saya tulis di sini, tapi harus dipastikan Ibu di ini kotak merah ini ditandai dengan tanda centang biru apabila alamat kita itu sudah diterima oleh blogger. Kalau masih merah, itu kita ganti nama lain yang dia nanti sampai ada centang biru. Setelah di sini centang biru, berarti nama alamat kita sudah diterima dan kita tinggal memilih template seperti apa tampilan blog kita. Blogger sudah menyediakan jenis-jenis tampilan yang Ibu bisa pilih. Setelah ditentukan, kebetulan ini ada kita pilih yang nomor 1, itu terus kemudian diklik di pojok kanan bawah itu ada buat blog. Setelah ini diklik, selesai. Kita sudah membuat blog kita. Tinggal kita memposting materi yang akan kita sampaikan yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu melalui entry baru. Sama penulisannya dengan kita menulis di Facebook atau kan apa, kalau insert ya insert ada di sana, ada insert image, insert video, ada HTML juga bisa kita sematkan di sana. Itu untuk Ibu Murjilah nggih, Pak Bowo, Bu Yeti, jawaban saya. Kalau untuk Ibu yang kedua, Ibu siapa tadi? Maaf. Siti Nurhayati. Oh nggih, Ibu Siti Nurhayati pernah membuat blog. Sekarang ini langkahnya harus membuat blog baru ataukah gimana? Ibu, sepanjang Ibu itu masih ingat, monggo diingat-ingat. Alamatnya apa? Sekiranya masih ingat, monggo dilacak, ya. Karena di blog itu mengenali dari alamat kita yang kita tuliskan. Nanti kalau ingat, nanti pasti si blogger itu masih menyimpan. Tetapi yang dikata memang tidak terlacak, ya Ibu membuat blog baru dengan email Ibu. Kalau email Ibu itu dulu pernah dibuat untuk blog itu dan dikenali, ya mungkin bisa dilacak dari situ, dari Google-nya kan ada pemberitahuan ya. Atau Ibu ganti dengan akun Gmail yang baru untuk membuat blog baru. Demikian Pak Bowo, Bu Yeti, mungkin bisa terjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan jawaban tadi juga sama seperti pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Ibu Suri. Pertanyaannya juga sama, bagaimana membuat blog dari awal tadi. Agak terlambat. Kemudian pertanyaan dari Ibu Margareta Erna dari SMK 2 Jogja. Beliau mempunyai kasus seperti ini, Bu. Jadi yang pertama, tampilan blog itu terlalu panjang. Kemudian beliau bertanya bagaimana membuat read more di blogspot seperti ini. Saya sendiri kurang paham terkait dengan read more itu. Mohon kalau Ibu Widya Studi Preso, jadi kasusnya pembuatan blog beliau terlalu panjang.
Maksudnya tuh Bagaimana judulnya ya cara Pak? membuat ritme di Blogspot? Maksudnya yang panjang itu judulnya atau alamatnya? Tidak dicantumkan dengan jelas itu, tapi pertanyaan seperti ini, saya baca utuh aja. Oh ya. Bagaimana cara membuat ritme di Blogspot? Dalam tanda tanya, kemudian karena tampilan blog saya terlalu panjang ini, kalau saya bisa artikan, karena tampilan blognya terlalu panjang, membuat tampilan ritme Blogspot itu bagaimana seperti itu? Iya, saya kurang memahami yang dimaksud Pak Bowo, tapi apakah salah? Saya mengira apakah mungkin yang dimaksud tampilannya itu terlalu lebar dan panjang gitu ya? Kalau misalnya memang seperti itu, Kalau saya seperti itu. Ya, seperti yang tadi saya pikirkan. Seperti ini. Jadi dimungkinkan seperti ini. Jadi tampilan tulisan beliau itu panjang, semisal 5 halaman. Kemudian di halaman pertama itu kadang-kadang saya pernah melihat pada tulisan read more seperti itu. Oh, oke. Oh ya. Bukan halaman sebaliknya seperti itu. Iya. Bagaimana caranya? Kalau pemahaman saya supaya tidak muncul read more gitu ya? Malah bagaimana caranya? Oh, gitu. Oke. Saya belum pernah menemui hal yang Ibu tanyakan. Tapi mungkin bisa dicoba nanti Ibu, kan ada beberapa template model desain template tampilan kita ya. Jika Ibu menginginkan yang sesuai dengan Ibu, mungkin bisa cari-cari template yang sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi memang di blog, menurut pengalaman saya, dia akan menampung tulisan kita dan nanti memang ada read more-nya gitu. Ya mungkin sepanjang pengetahuan saya gitu Bu, kalau misalnya saya salah menjawab ataukah mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu, memang mungkin saya kurang berpengalaman dalam kasusnya Ibu, nanti bisa ditanyakan dengan yang lebih expert atau mungkin PR saya untuk bisa menanyakan yang lebih tahu, karena sampai sekarang ini saya belum pernah menemui kasus seperti itu. Kalau misalnya pengen tampilan yang beda, memang bisa membuat template yang lain yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi memang template tampilannya bisa berubah-ubah. Tidak hanya tadi latar belakang dan tata letak. Dan di blog itu ada satu konten yang secara free menyediakan template, tapi saya lupa linknya. Tapi di YouTube ada itu. Kita untuk merubah template yang kita mau itu ada aplikasi khusus yang kita bisa kopikan dan cukup gampang untuk menggantinya gitu. Mungkin di gitu Pak Bowo yang bisa saya jawab, mungkin karena belum terjawab apa yang dimaui pertanyaan dari Ibu, mungkin karena keterbatasan dari pengalaman pribadi saya Pak Bowo. Monggo dilanjut. Terima kasih, Bu. Pertanyaan yang kelima, Bu. Oh, iya. Dari Bu Resti. Bisakah mengganti nama tampilan profil? Nama tampilan apa, Pak? Nama profil. Profil. Oh, bisa, Ibu. Ada edit profil. Dan yang kedua, ya, yeah. Bagaimana cara mengganti judul blog? Mengganti judul blog. Itu. Cara mengganti tampilan profil dan cara mengganti judul blog. Bagaimana caranya? Oh iya. Ada, Bu, bisa kita ganti ya. Saya pernah membuat judul blog saya itu kan blog Guru LK ya. Saya tulisnya blog itu kebanyakan G-nya waktu itu karena saya buat waktu itu agak malam ya. Itu double G. Terus kemudian saya sesuaikan dengan ada klik kanan ya. Saya nggak bisa ini karena waktunya sudah mepet. Itu bisa dirubah. Klik kanan kemudian kita ketik ulang, terus kemudian kita simpan, itu nanti
judul blog kita sudah berubah. Demikian Pak Bowo. Memang sebelumnya memang kita harus memikirkan blog ini kita mau isi apa, sehingga judul blog itu kalau bisa konsisten gitu. Jadi tidak macam-macam, tidak isi blog macam-macam masuk di situ, sehingga anak didik kita bisa mengakses materi yang sejenis yang punya kita gitu. Hingga judulnya memang harus sesuai dan itu sangat mungkin untuk diganti. Demikian Pak Bowo. Ya Bu, ini ada informasi baru dari namanya kurikulum SMK 3, tapi saya bisa merebutnya itu Pak Setio. Iya, Pak Setio. J. Seperti itu. Beliau menambahkan seperti ini. Beliau hanya ingin menambahkan terkait dengan bagaimana jikalau tadi lupa password itu, maka beliau juga bisa kita bisa request passwordnya lewat email. Oh iya. Artinya kita bisa mengisi password baru. J. Terus kemudian kita masuknya dengan password. Iya. Ada fasilitas password seperti itu. J. Terima kasih. J. Untuk read more tadi beliau juga menambahkan juga untuk read more atau baca selengkapnya biar yang tampil itu pendek, atur di main menu, kemudian tata letak, kemudian klik edit, kemudian masuk konfigurasi posting blog. Kalau sudah di setting, nanti pas kata yang mau dipenggal atau mau dipotong gitu ya, kemudian disorot, kemudian di klik insert jam break. Oh, jadi seperti pemahaman kita tadi bahwa sebenarnya kita ingin melompat mau ke halaman yang seperti itulah istilahnya, maka kemudian fasilitas read more itu bisa dihilangkan di situ. Oh iya. Terima kasih Pak Setio, master kita yang kemarin mengajari kita membuat blog di presenter yang pertama itu Pak Bowo. Oh, instruktur kita. Ya, nanti bagi Ibu Margareta Era nanti bisa cek di chat Bu. Atas nama kurikulum SMK 3 beliau menyampaikan seperti itu. Untuk fasilitas read more. Terima kasih Pak Bowo, Pak Setio. Ada lagi Bapak? Sementara cukup Ibu. 57 menit. Iya. Masih 3 menit. Mungkin simpulan akhir dari materi yang disampaikan itu silakan. Terima kasih Pak Bowo, Bapak Ibu yang hebat. Yang saya sampaikan tadi memang sebatas untuk membuat dan juga mengaplikasikan secara sederhana. Dari mulai membuka blog baru, kemudian mengisi konten-konten yang untuk memudahkan siswa kita mengakses materi yang kita punya. Terima kasih pada VCT Webex Diklat ini. Dari sini nanti seharusnya Bapak Ibu guru hebat yang sebelumnya nanti belum membuat blog, kita sudah mulai untuk membuat blog karena ada satu ketugasan kita membuat blog dan membuat konten di sana. Nanti insya Allah dari sini kita bermanfaat untuk anak didik kita agar bisa lebih menarik mengeksplor materi-materi kita di blog kita. Demikian Pak Bowo yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga tadi belum sempat untuk tutorial langsung untuk menyematkan soal online ke blog, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa mencoba sendiri karena tadi di slide PowerPoint sudah kami tulis secara rinci. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih, saya cukupkan sampai di sini materi saya. Waktu saya kembalikan kepada Pak Bowo. Enggak.
Terima kasih Ibu Jastuti yang sudah menyampaikan materi terkait dengan bagaimana cara mengelola blog atau membuat blog. Pada kesempatan malam hari ini, permintaan terakhir dari teman kita atas nama Ibu Raihana, mohon berkenan Ibu Jastuti untuk men-share materi di Google Classroom pada kelompok ataupun kelompok yang besar di kelompok di Ponegoro. Nggih. Ibu berkenan nanti. Nggih, siap. Insya Allah malam ini saya share, Pak. Nggih. Untuk kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada malam hari ini, ada intinya kita harus mencoba cara membuat dan mengelola blog ini baik. Apabila kita tidak mencoba, pastikan nanti akan pernah bisa. Oleh karena itu, ambil istilah Jawanya itu guyuk-guyuk itu marilah kita buat, tidak hanya terkait dengan tugas yang ada di PCT ini, tapi juga terkait dengan tugasan kita selaku seorang guru. Demikian materi pada malam hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif, baik bertanya ataupun menyimak. Ada sesuatu yang kurang berkenan di Bapak Ibu partisipan semuanya, mohon dimaafkan karena keterbatasan dari kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita kembalikan kepada Ibu Yeti selaku. Terima kasih Pak Bu Widya Stuti atas presentasi malam ini yang luar biasa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih setia on. Selanjutnya kami tutup presentasi pada malam hari ini, video konferensi pada malam hari ini dengan mengucapkan terima kasih dan banyak salah dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi, nanti lupa